Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama mata pelajaran fisika dan saya sendiri, Butijeng. Kita baru perkenalan fisika aja, pendahuluan fisika saja kemarin. Kita lanjut dengan pengukuran ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Oke, kita lanjut materinya. Jadi sebelum masuk ke pengukuran, ada yang harus kita pelajari terlebih dahulu, yaitu besaran, satuan, dimensi, dan pengukuran. Nah, kita lihat dari besaran. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran berdasarkan satuan yang dibagi menjadi dua lagi, besaran pokok dan turunan. Terus dari besaran sendiri dibagi menjadi yang keduanya adalah besaran berdasarkan nilai dan arah. Kita akan lanjut. Nah, besaran berdasarkan satuan ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok di sini ada 7. Mohon dihafalkan berikut satuan dan lambang satuannya, karena ini penting sekali. Mohon dihafalkan karena besaran pokok ya, dihafalkan. Biasanya saya menyingkatnya dengan mapawai sukuju. Ma dengan massa satuannya kilogram, pa dengan panjang satuannya meter, wa dengan waktu satuannya sekon, mapawai i itu intensitas cahaya satuannya kandela, emang satuannya CD ya. Su itu suhu satuannya Kelvin. Ingat, suhu satuannya Kelvin dari sistem internasional ya, bukan Celsius, bukan Fahrenheit, bukan Reaumur. Satuan SI-nya Kelvin. Jadi kalau kita menemukan adanya satuan Celsius, kita ubah ke Kelvin gitu ya. Terus suku, kuat arus, satuannya ampere, dan jumlah zat, satuannya mol. Biasanya jumlah zat kita temukan di mata pelajaran kimia. Nah, besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok gitu. Besaran berdasarkan nilai dan arahnya menjadi besaran vektor, besaran tensor, dan besaran skalar. Besaran vektor memiliki kesamaan, keduanya memiliki nilai dan arah. Adapun perbedaannya yaitu besaran vektor memiliki satu arah, sedangkan besaran tensor memiliki banyak arah. Di tingkat SMA, Anda hanya akan mempelajari besaran vektor. Adapun besaran tensor akan Anda pelajari lebih lanjut. Contoh besaran vektor antara lain perpindahan, kecepatan, percepatan, dan gaya. Sedangkan contoh besaran tensor adalah tegangan, regangan, dan koefisien gaya gesek. Selain besaran vektor dan besaran tensor, terdapat besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Jadi, vektor memiliki nilai dan arah, tapi kalau skalar hanya memiliki nilai saja. Contohnya adalah massa, jarak, dan energi. Oke. Satuan, berbagai macam standar satuan. Standar satuan massa, panjang waktu, pokoknya yang ada di besaran pokok ya, memiliki standar satuan. Nah, dimensi juga memiliki dua, besaran pokok dan besaran turunan. Dari setiap besaran pokok memiliki dimensinya masing-masing. Ya, di sini dimensi memiliki manfaat sebagai berikut ya.
menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran yang sepintas berbeda. Jadi misalkan ada dua besaran yang dimensinya itu sama gitu. Nanti kalian akan belajar lebih lanjut mana yang sama. Kalian akan tahu fisika dilihat dari dimensinya, karena dimensi itu dilihat dari satuan besaran. Oke. Terus yang kedua, menganalisis kebenaran suatu persamaan yang menyatakan hubungan antar besaran. Yang ketiga, menganalisis dimensi suatu konstanta besaran. Yang keempat, menganalisis dimensi suatu besaran tanpa diketahui simbol besarannya. Gitu. Pengukuran. Nah, kita sudah masuk ke pengukuran. Pengukuran itu di sini dibagi menjadi 4, besaran panjang 1, besaran waktu 2, besaran massa 3, besaran volume benda